Ini podcast, bukan podcast. Nah, tadi di awal tuh ya sudah ngeliat muka saya agak horor gitu ya. Ya memang saya tuh heran sama teman saya gitu ya. Kenapa dari sekian banyak foto itu yang kepilih gitu ya. Jadi ya udahlah ya. Jadi seperti apa yang kalau saya sampaikan sebelumnya, bahasanya kenapa kok horor gitu ya. Muka saya memang horor sedikit, nggak apa-apa. Nah, kali ini kita akan sedikit ngobrol hal yang agak santai. Kita sudah kedatangan tamu yang spesial juga gitu ya dari Departemen Security. Kita langsung sambut saja dengan Bapak Odin Hidayat. Pak Odin Hidayat gitu ya. Nah ini ya, mungkin bapak-bapak yang biasa masuk ke pabrik, keluar masuk pabrik cukup familiar dengan beliau. Saya pun demikian. Jadi kalau saya setiap main ke pabrik gitu ya, dulu saya ex pabrik, ketika saya main di pabrik gitu ya, ketika saya ada kegiatan misalkan mau istirahat di luar gitu ya bersama teman-teman gitu ya, biasanya saya itu selalu melihat Pak Odin selalu berjaga gitu ya. Selalu standby di gerbang paling depan gitu ya. Dan sekarang kalau nggak salah semua akses pintu masuk dia di depan ya Pak Odin ya. Siap. Jadi untuk akses karyawan yang di pos bilet ditutup sebulan September kemarin, alhamdulillah udah semua masuk karyawan dari pos Wairut semuanya. Yang awalnya emang banyak dari kawan-kawan yang masuk biasa dari pos bilet keberatan, tapi alhamdulillah dengan seiring waktu mengalir semua aman, kondusif, lihat nyaman. Oke, jadi tertib gitu ya sekarang Bapak Ibu ya. Jadi semuanya diarahkan dari satu pintu. Jadi nggak ada sekarang istilahnya masuk dari pintu belakang, pintu samping tuh nggak ada ya. Jadi semua disiplin di depan area pos WRM gitu ya Pak Odin ya. Nah, ini kenapa kita menghadirkan Pak Odin pada hari ini itu sangat spesial karena memang buat kita beliau-beliau ini dan rekan-rekannya mereka inilah yang berperan sangat penting gitu ya untuk menjaga aset-aset yang kita miliki gitu ya, baik di internal perusahaan, mungkin ada beberapa aset di luar perusahaan juga ya Pak ya, mungkin kita bisa jaga gitu ya. Betul. Sesuai dengan fungsinya yaitu di security, satpam gitu ya Pak, yang menjaga keamanan dan aset negara gitu ya. Betul. Nah, kali ini kami ingin coba bisa dikatakan saya itu sebenarnya curious gitu ya, kenapa sih sebenarnya bukan kenapa ya, tapi lebih ke pengalaman kali ya. Karena kan memang kalau misalnya kita tahu Bapak Ibu itu mostly kerja itu kan 8 jam ya Pak. Gitu ya. Kalau kita kan bekerja 8 jam. Bahkan kalau mungkin beberapa teman-teman yang shift mungkin kerjanya kan bisa sampai malam gitu ya. Ada yang masuk malam, pagi dan semacamnya gitu ya. Nah, ini sama juga di teman-teman security gitu ya. Ketika kita pulang kan mereka teman-teman ini selalu standby untuk tetap menjaga keamanan aset yang ada di dalam sebuah perusahaan gitu ya. Betul. Nah, ini apa Pak yang melatar belakangi sehingga Bapak ya sudahlah saya jalankan sebuah tugas ini dengan lapang dada, atau teman-teman ketika mungkin bisa tidur nyenyak atau semacamnya gitu ya. Tapi Pak Odin dan teman-teman ini siap siaga untuk menjaga keamanan sebuah korporasi. Bagaimana Pak? Jadi untuk di security emang ya mohon maaf dari rekan-rekan tahunya bahwa security tahunya di pos. Oke. Ya. Dan itu juga sewaktu masuk ke shift 3 atau karyawan non shift pulang, disitulah baru security yang ditinggal biasa ada di pos. Contoh di sini ada 3, jadi standby 1, 2 patroli. Jadi satpam adalah garda terdepan. Kalau nggak salah role model kepanjangan dari kepolisian terbatas, yang menjalankan prosedur manajemen dari top manajemen ya, top manajemen menjalankan, kita mengawal sesuai dengan prosedur atau SOP. Alhamdulillah untuk saat ini banyak kabar-kabar terus terang yang positif terus ke kita, dan ada juga yang negatif, udah nggak apa-apalah. Itulah risiko kita sebagai security, mau diapa-apain juga kita siap. Artinya menjalankan tugas, karena apa, di belakang kita ada keluarga. Betul gitu. Cuma saya tekankan kawan-kawan, kita jaga ada salah satu amanah. Apa amanahnya? Jangan ada peribahasa pagar makan tanaman gitu ya. Okay. Ya,
Alhamdulillah karena security diawali semua berdoa dulu sebelum kita bekerja, berdoa dulu, minta ke yang maha kuasa Allah yang jaga selamat, yang dijaga pun selamat. Betul. Jadi itu penting juga karena keselamatan kalau kita nggak aman ya gimana ya. Iya, betul. Jadi memang ada beberapa orang-orang yang beranggapan bahwasanya tugas security itu sebenarnya gampang gitu ya. Padahal tidak ya Pak ya. Insya Allah tidak. Betul, karena kan yang saya tahu juga kan kadang security itu bisa menjaga sampai malam. Betul. Gitu ya. Bahkan saya beberapa saat yang lalu itu saya sedang ada kunjungan gitu ya di salah satu perusahaan BUMN juga, dan kita dan teman-teman itu mengamanatkan kendaraan kita gitu ya untuk menginap di satu tempat, dan alhamdulillah sampai kita kembali semuanya aman gitu ya. Jadi berarti kan memang benar-benar Bapak security ini menjaga dan mengamanatkan tugasnya dengan baik gitu ya. Cuman yang menarik itu gini Pak, sekarang kalau misalkan berjaga malam gitu ya, kalau ngomongin malam hari di sebuah pabrik atau di sebuah lokasi yang memang sudah ditinggalkan oleh penghuni di office hours-nya, nah itu biasanya ada kejadian atau ada pengalaman seperti apa sih Pak yang menarik untuk bisa disampaikan di teman-teman semua gitu? Baik, terima kasih. Terkait itu, kalau misalkan diutarakan dari satu persatu kayaknya nggak tamat ya. Oke. Lama. Terlalu banyak ya Pak pengalaman gitu. Tapi inilah sebelum kita ada, beliau sudah ada. Oke. Artinya kalau kita menyimak dari Pak Ustadz ya, apa namanya tuh, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun gitu ya. Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Betul. Dan itu juga ada dua kan, manusia yang kafir maupun yang beriman gitu ya. Sama mungkin beliau juga sama, karena saya rasakan tidak mengganggu gitu. Kalau kitanya selalu berlindung. Karena kalau menurut saya kita nggak bisa ngelawan mereka karena nggak seimbang. Dia ngelihat saya nggak ngelihat dia gitu ya. Cuma saya ingat pesan orang tua, berlindung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung, hanya itu gitu. Dan alhamdulillah kalau kawan-kawan patroli saya tekankan selalu berzikir. Ya, betul. Ini juga menarik gitu ya. Sisi lain dari seorang security itu adalah mengalami sebuah kejadian yang mungkin di luar nalar gitu ya. Kalau kejadian yang secara langsung dirasakan oleh Pak Odin dimanapun tempatnya lah, seperti apa yang pernah dialami? Ada di satu tempat saya udah lupa tuh ya tahunnya. Kan biasa di security itu per 3 bulan atau 4 bulan sampai 6 bulan ada rolling. Okay. Kalau nggak salah dulu setelah sholat maghrib saya berucap, saya ngomong sendiri minta maaf Buyut, saya mau pindah ganti pos. Itu dengan sekian detik itu ini dilihat bukan dengan batin gitu, dari mata saya kelihatan gitu plek. Tapi sekian detik ternyata saya belum siap. Artinya belum siap apa? Menemukan langsung kayak begitu jantungnya berhenti. Iya ya, sumber detaknya langsung berhenti. Itu. Ternyata saya nggak siap. Gitu. Itu ya. Tapi memang ada ya Pak kejadian-kejadian hal yang mistis selama dialami seorang security itu pasti ada ya. Mungkin kalau dibicarakan, diutarakan di sini, di plan, kalau satu persatu insya Allah ada sih. Pasti. Jadi artinya nggak cuma Pak Odin gitu ya, mungkin ada beberapa teman-teman yang lain merasakan hal yang sama gitu ya. Betul. Iya betul. Karena memang menarik Pak ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin sisi lain, ya memang kita sadari gitu ya, sesuatu yang gaib itu ada gitu ya. Cuman bagaimana sih Pak sebenarnya sikap kita gitu ya? Kan kita juga manusia, punya tugas, punya ini gitu ya, aktivitas yang memang kita kerjakan supaya tidak bersinggungan secara langsung, yang membuat mungkin ada beberapa makhluk-makhluk gaib yang mungkin tersinggung dengan aktivitas kita gitu. Nah sebenarnya ada nggak tips dan trik dari Pak Odin nih kira-kira sebagai kita orang manusia gitu ya, manusia untuk menyikapi kejadian-kejadian seperti itu bagaimana? Kalau pribadi saya sebelumnya ya tadi saya katakan kita berdoa dulu ya. Mohon perlindungan karena semua tuh
ada yang ngatur gitu. Iya betul. Yang penting dengan kesadaran yang tinggi kita selalu ingat berzikir, insya Allah. Karena tadi tidak akan bisa melawan mereka. Betul. Tidak seimbang, tidak terlihat. Betul. Bisanya aku berlindung. Iya, jadi yang punya. bergantung kepada Tuhan gitu ya Pak ya. Jadi kita memang punten ya. Allah gitu. Betul, Allah gitu ya. Jadi kita satu-satunya harus memiliki akidah yang kuat gitu ya Pak ya. Hanya kepada Allah saja kita berlindung. Sehingga insya Allah nanti ada gangguan-gangguan apapun kita bisa kasih ya Pak ya. Kemudian ini Pak, pernah nggak sih ada kejadian di mana teman-teman itu sempat mengalami kesurupan gitu ya pada saat melakukan inspeksi ke lapangan atau seperti apa? Ada juga ya? Ada. Kalau boleh di itu apa namanya, di tempatnya boleh nggak? Wah, ini dia. Kalau spesifik ke tempat nanti sayanya ke sana, jadi saya khawatir Pak. Jadi mendingan disamarkan saja nih. Soalnya kalau misalnya sebut nama, waduh di tempat ini ada sesuatu, jadi sayanya agak ragu kalau misalkan keundang ke tempat itu ya. Bagaimana? Pengalamannya seperti apa kok? Kesurupan, penanganannya seperti apa? Jadi saya tahunya lupa. Dia jaga, ternyata mungkin dia apa sebutnya tuh ngelamun apa, ternyata dia merasakan di pangkuan dia seolah ada perempuan. Wih, seru. Gitu. Ada perempuan di pangkuan. Ya, itu perempuan, dan secara fisik kelihatannya dia menggigil, kedinginan, sampai di pos itu kalau nggak salah dipakai jaket 3. Nah, kebetulan dulu ada kawan yang senior, mungkin bisa lah gitu, mau mengeluarkan, masih belum bisa. Nah, akhirnya di kontak lah, ada kawan juga, udah pensiun, jadi datang, kalau panggilannya kalau nggak salah dulu Suheng. Kang Suheng. Heng, tolong sih ini ke masukin ya. Itu apa ya, dengan ya dikata dengan mudah, Pak mana ya? Dia tunjukin di pundak, di sini Pak, di sini. Dia ambil, lemparin, gitu ya. Allah mengabulkan semua. Betul. Langsung buka jaketnya, udah banget, alhamdulillah. Oh, jadi kalau misalnya orang kesurupan itu pada prinsipnya dingin ya badannya atau gimana? Oh, dingin ya. Macam-macam sih, ada yang dingin, ada yang ngoceh. Oh iya, kan kadang ada beberapa di tayangan-tayangan televisi dia suka ngoceh gitu ya. Kadang ada yang bahasa Sunda juga loh Pak. Itu berarti memang sebenarnya makhluk-makhluk seperti itu ada yang itu ya, mengkategorikan gitu, gak tahu masih disuku-sukukan gitu ya. Kalau saya meyakini mereka tuh mungkin bisa bahasa apa aja kayaknya. Oh iya, oke. Karena walaupun sini di Banten, tahu-tahu ada bahasa Cina gitu. Terus bahasa apa aja ternyata. Oke, memang menarik ya Pak. Kalau ngomongin itu kan pengalamannya banyak, apalagi Pak Odin ini termasuk yang senior ya, security yang senior di sini. Kalau nggak salah berapa bulan lagi Pak mau pensiun? Insya Allah kalau dengan hitung MPP 8 bulan lah. 8 bulan. Nah, sebelum Pak Odin pensiun, ini ada pesan nggak buat teman-teman semuanya, kalau misalkan ya itu tadi ya Pak ya, dengan menyikapi ke kondisi-kondisi yang mungkin tidak bisa kita logikakan di luar nalar. Bagaimana Pak? Mungkin ada pesan itu ya? Ya, satu pesan. Ya, saya ke tim terima kasih atas undangannya ini, kesempatan yang baik ini. Saya bangga jadi karyawan KS, dan saya pesan ke kawan-kawan yang masih muda, milenial, satukanlah langkah, satukanlah visi misi PT Krakatau Steel ini. Mudah-mudahan tidak jaya terus lah. Iya, insya Allah sustain terus gitu ya Pak ya. Tapi ada syaratnya, mohon baik, gimana Pak? Bapak-bapak top manajemen di KS, tolong berdoa bersama. Baik. Berdoa bersama dari karyawan,
dari level bawah sampai level atas gitu ya Pak ya. Nah, insya Allah dengan doa. Baik. Dengan tidak ada lain, tidak bukan, dengan doa. Tidak ada satupun lepas dari doa. Betul. Karena saya prinsipnya tangan saya bisa ngangkat, saya bisa ke sini, ke Korkom, diwawancara sama Mas Yuda. Iya, baik. Tidak ada satupun Baik. kebetulan. Iya. Semua atas kehendak Allah gitu ya. Gitu ya. Baik, luar biasa, itu pesan yang menarik gitu ya. Memang kita dituntut untuk berdoa ya Pak Udin ya. Baik, terima kasih sekali lagi buat Pak Udin. Atur nuhun pisan gitu ya, sudah berkenan hadir bersama kita semua dalam agenda podcast pada kali ini. Dan teman-teman, seperti yang disampaikan oleh Pak Udin, bahwasanya kita harus teguh imannya, akidahnya gitu ya, supaya kita nanti terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Saya Yuda Dwi Laksono dan Pak Udin Hidayat pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.